Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Para jamaah di mana saja Anda berada, semoga kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari berbahagia ini kita masih dalam keadaan sehat wal afiat. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Kaum muslimin wal muslimat, para jamaah di mana saja Anda berada, semoga kita senantiasa dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun kajian kita pada kali ini ada berkaitan dengan pengobatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara tentang pengobatan, berarti kita juga dapat mengkaji tentang yang namanya penyakit. Karena pengobatan itu pasti berkaitan dengan penyakit yang ada pada tubuh manusia. Perlu kita pahami bahwasanya penyakit itu ada dua. Yang pertama adalah penyakit jasmani, yang kedua adalah penyakit rohani. Yang mana penyakit jasmani ini adalah penyakit yang ada pada tubuh kita yang bersifat secara medis. Dan ini biasanya diobati oleh para pakar-pakar kesehatan, terutama bagi para dokter, perawat, praktisi tibun nabawi, atau praktisi-praktisi lainnya yang melayani di bidang kesehatan. Selanjutnya yang kedua, itu adalah penyakit rohani. Penyakit rohani ini itu bisa berkaitan dengan psikis maupun berkaitan dengan penggangguan-gangguan gaib yang mengenai tubuh manusia itu sendiri. Perlu kita ingat, Nabi SAW mengajarkan kepada kita likulli da'id dawa, bagi setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita, apa kata Allah? Fa iza maridtu wa huwa yashfin. Apabila engkau sakit, akulah yang menyembuhkan, kata Allah. Perlu kita ingat kembali, penyakit itu merupakan ujian, cobaan, musibah yang menimpa kita, dan dia akan datang atas izin Allah Subhanahu wa taala kepada manusia tersebut. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fa biiznillah.
Tidaklah musibah itu datang kepada manusia kecuali illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang mana penyakit itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memiliki penyakit, Allah yang memberikan kesembuhan untuk kita, Allah yang memberikan obat untuk kita. Karena Allah yang menciptakan penyakit, Allah yang memberikan kesembuhan, Allah yang memberikan obat untuk kita. Kalau Allah berkehendak kun, jadilah kata Allah, maka fayakun, maka terjadilah dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya setiap urusan itu bahwasanya Allah berkehendak kun, jadilah, fayakun, kata Allah, maka jadilah ia. Ini perlu kita pahami bahwasanya penyakit itu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah dan hilang dari manusia itu sendiri atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita ingat, hendaklah kita berusaha bagaimana kita cari obat, cari yang namanya kesembuhan itu. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama, kita dekati sang pemilik penyakit tersebut. Apa saja yang bisa kita lakukan? Cara yang bisa kita lakukan untuk dekat dengan Allah, pertama adalah kita senantiasa zikrullah. Kita senantiasa menyebut-nyebut nama Allah. Kita senantiasa mengingat Allah. Kita senantiasa menyatakan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita senantiasa memulai pekerjaan dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kita dalam melakukan sesuatu ingat Allah. Kita menyudahi pekerjaan itu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita dalam melakukan sesuatu kita berdoa kepada Allah. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberkahi apa yang kita lakukan. Allah melindungi kita di kala senang, di kala susah, dan Allah senantiasa melindungi kita dimanapun kita berada. Ini yang harus kita lakukan. Ketika kita makan, kita berdoa kepada Allah. Apa doa kita? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah apa-apa saja yang ada pada kami ini ya Allah, berupa rezeki darimu ya Arhamar Rahimin. Ini adalah doa kita ketika kita mau makan. Bagaimana makan yang kita makan itu menjadi keberkahan untuk kita. Begitu juga ketika kita sudah selesai makan, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa kita? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Bagaimana kita memuji Allah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala segala makanan, minuman yang Allah berikan kepada kita. Dan kita meminta kepada Allah, semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa menjadi orang yang beranganut agama Islam, mengikuti ajaran Islam, dan kita memiliki identitas Islami. Ini yang kita harapkan dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita mau masuk WC pun, kita juga tidak lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Apa doa kita? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Bagaimana kita meminta kepada Allah untuk
berlindung kepada Allah dari kejelekan, dari keburukan, dari kotoran-kotoran, najis-najis yang ada di WC tersebut. Sehingga apa? Sehingga tubuh kita ini terpelihara dari yang namanya penyakit-penyakit yang berasal dari kotoran-kotoran, kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan yang ada di WC tersebut. Bahkan ketika kita mau keluar dari WC pun, kita juga berdoa pada Allah. Apa doa kita? Alhamdulillahillazi azhaba annil adza wa afani. Kita berdoa pada Allah, segala puji bagi Allah yang telah melindungi kami dari kotoran-kotoran, dari sampah-sampah, dan penyakit-penyakit yang ada pada WC tersebut. Dan Allah menyehatkan tubuh kami. Inilah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah semuanya itu kita lakukan karena Allah, kita mulai karena Allah, kita menyintai karena Allah, dan kita melakukan sesuatu itu untuk mengharapkan ridha Allah, insya Allah kita akan merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun, kapanpun kita berada, kita senantiasa ingat Allah. Kita senantiasa menyebut nama Allah. Kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan hati kita akan tenang, tentram. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang hatinya tenang karena mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena menyebut Allah Subhanahu wa taala, karena merasa damai, tentram, untuk senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dia karena apa? Dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang, hati menjadi tentram, hati menjadi damai, sejahtera. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun memanggil-manggil kita yang memiliki jiwa yang tenang, jiwa yang tentram, jiwa yang damai, jiwa yang bahagia, jiwa yang sejahtera. Apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali pada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kepada hamba-hambaku yang soleh, hamba-hambaku yang soleha, hamba-hambaku yang beriman. Wadkhuli jannati, dan masukkanlah ke dalam surgaku. Kenapa? Karena Allah rindu dengan orang-orang yang senantiasa memiliki jiwa yang tenang, jiwa yang damai, karena dia menyebut nama Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bagaimana hatinya, mulutnya, ingatannya, jiwanya itu betul-betul damai, tentram, karena senantiasa menyebut-nyebut nama Allah, mengingat Allah, merasakan keberadaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dirasakan oleh orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita betul-betul berzikir kepada Allah, ingat Allah, dan kita betul-betul beriman kepada Allah, insya Allah penyakit itu akan hilang dari tubuh kita. Selanjutnya yang terakhir, yang kedua, hendaklah kita senantiasa bersedekah. Karena apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nar. Sedekah itu dapat menghapuskan dosa, sebagaimana air dapat menghapuskan
memadamkan api. Begitu juga sedekah itu as-sadaqatu min haril kubur. Sedekah itu dapat menghilangkan panasnya siksaan kubur. Selanjutnya dalam hadis Nabi pun Rasulullah SAW juga bersabda, as-sadaqatu tudfa'ul bala. Sedekah itu dapat menolak bala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan penyakit, itu merupakan ujian untuk kita, itu merupakan musibah untuk kita, cobaan untuk kita. Apakah kita betul-betul beriman kepada Allah atau tidak, atau bahkan kita lari dari Allah Subhanahu wa taala? Itulah makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita berupa penyakit. Maka hendaklah kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Melalui kita senantiasa bersedekah. Ini merupakan bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri, kita berikan bekas kepada nikmat Allah tersebut. Dengan apa? Kita bersedekah, membantu orang lain. Walaupun sedikit, banyak, sedang, kita senantiasa untuk membantu orang lain, memberikan pertolongan pada orang lain. Apa saja yang bisa kita lakukan? Membuang duri di jalan agar orang tidak tercelaka, itu juga sedekah. Senyum kita kepada orang lain juga itu sedekah. Kita keluarkan uang kita untuk membantu orang lain yang berada dalam keadaan susah, itu juga sedekah. Bahkan kita berbakti kepada kedua orang tua, itu juga sedekah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan dalam hidup kita, kemudahan dalam hidup kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.